terima kasih pada Coach Jumadi yang telah memberikan saya kepercayaan untuk mempresentasikan data pre-processing stage. Nah, pada notebook ini berisi tentang basic dalam data pre-processing. Why pre-processing? Data yang kita punya dalam dunia nyata biasanya mengikuti dari incomplete, noise, inconsistent. Nah, value dari incomplete yaitu kekurangan nilai atribut, kekurangan atribut tertentu yang menarik, atau hanya berisi data agregat. Nah, noise mengandung error seperti missing value, outliers. Nah, inconsistent mengandung perbedaan dalam penulisan kolom. Nah, di sini yang pertama ada data cleaning. Nah, import pada percobaan kali ini kita hanya membutuhkan 3 library, yaitu Pandas, NumPy, Seaborn. Pandas berguna untuk mengimport datasetnya, sedangkan NumPy akan kita gunakan dalam memproses datanya. Nah, di sini ada tiga library, yaitu import NumPy ASPD, import NumPy ASNP, import Pandas ASPD, import Seaborn SNS. Nah, selanjutnya import dataset. Mari kita pakai sebuah dataset sederhana untuk latihan. Nah, dataset tersebut bernama data CSV, mengandung informasi di manakah apakah user akan membeli suatu produk atau tidak. User mempunyai fitur, umur, gaji, negara tempat tinggal mereka. Nah, ini adalah linknya. Di sini adalah linknya yang akan kita akses untuk melihat isi kolom dan barisnya. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Nah, di sini ada sebuah variabel yang akan menampung nilai dari si PDR CSV yang parameternya data CSV. Nah, di sini bawaan dari Pandas, dan di sini adalah nama dari si judul downloadan ini. Di sini ada linknya. Nah, print dataset string dataset shape. Ini artinya semua dataset itu akan dikonversikan dengan nilai string. Jadi dataset tersebut akan dibaca dengan nilai string. Jadi program ini itu cuma untuk membaca dataset dengan mendownload dan membaca dataset dengan menggunakan string gitu. Jadi semuanya akan dibaca dengan string. Nah, selanjutnya dataset kita mengandung 15 rows dan 4 columns. Nah, itu artinya kita mempunyai 15 data dan 4 kolom. Nah, di sini dataset dipanggil. Nah, di sini kita lihat apakah dia mempunyai 15 data dan 4 kolom, kita pastikan lagi. Nah, di sini mulai dari indeks 0 sampai ke 14. Berarti benar. Dia mempunyai baris 4 sampai 15 dan mempunyai 4 kolom. Ini kolomnya. Selanjutnya ada ini. Nah, di sini program ini memberikan command line. Nah, di sini memisahkan antar fitur dan label. Fitur ilog, rows, kolom. Nah, di dalam ilog itu mempunyai parameter rows dan kolom. Nah, selincing pada data frame, mengambil semua data dalam barisan, mengambil kolom indeks ke 0 sampai ke 2. X sama dengan dataset titik ilog. Nah, artinya menampilkan semua dataset menampilkan semua dataset kecuali dataset terakhir, berarti dari 0 sampai ke berarti dataset yang ke tiganya itu enggak, yang keempat itu enggak. Soalnya mulai dari indeks. Nah, di sini Y-nya itu sebagai dataset titik ilog, yaitu menampilkan semuanya dan menampilkan hanya yang ketiga saja, yaitu si di sini yang ketiga itu cuma ini doang. Terus di sini bisa kita lihat, kita pastikan. Nah, dia bilang print X dan print Y. Ya, X-nya itu benar 1, 2, 3, dia sampai 3 doang, dan Y-nya itu sampai ke yang baris terakhir doang, kolom terakhir doang. Lanjut ke handle missing data. Nah, handle missing data ini akan membuat suatu data frame menjadi bilangan kebenaran. Jadi semua data frame itu, semua kolom dan baris itu akan diubah menjadi
true atau false. Dan nanti ketika dia true, dia akan menyatakan kalau di dalam kolom tersebut ada nilai yang tidak mempunyai data, maksudnya yang ada kolom yang tidak mempunyai nilai gitu. Jadi dia berisi none doang. Nah di sini dia disebutin di bagian X dan salary ini dia dia true, berarti benar nih di kedua ini mempunyai nilai yang tidak mempunyai nilai. Nah di sini false dua-duanya. Yang bertipe data integer 64. Dengan menggunakan insert sum, kita dapat melihat jumlah data yang memiliki missing value dari setiap kolom yang ada. Di sini kita dapat melihat kalau terdapat dua kolom yang memiliki masalah missing value, yaitu kolom age dan salary. Untuk menangani masalah missing value, kita bisa melakukan dua hal. Pertama, kita bisa menghapus datanya, atau kita bisa mengisi nilainya yang kosong. Itu menggunakan nilai mean modulus median. Nah, pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan nilai mean untuk mengisi missing value tersebut menggunakan bantuan simple imputer dari modulus squarent. Nah, di sini ada library dari si squarent input import simple imputer. Nah, di sini ada dua parameter. Simple imputer class mempunyai dua parameter, yaitu missing value, terus ada strategi. Nah, missing value pada data kita biasanya diisi dengan np6. Strategi itu berisi strategi yang akan kita gunakan dalam menangani missing value yang bernilai itu mean, bisa mean, modulus atau median. Nah, default parameter adalah strategi mean. Nah, terus di sini ada variabel yang akan menyimpan dari si simple imputer. Nah, simple imputer ini mempunyai dua parameter seperti yang dibilang di atas ini. Nah, dan untuk mendapatkan dari np6 ini yaitu dari simple imputer. Nah, simple imputer itu memanggil si squarent dan si numpy. Nah, dia akan memanggil dua itu untuk menjadikan si np6 ini yang akan mengisi nilai yang kosong. Bukan kosong, nilai yang tidak ada. Nah, di sini ada strategi mean. Nih, nanti dia akan menghitungnya menggunakan nilai rata-rata dari keseluruhan. Nanti akan diisi ke dalam si programnya. Nah, jadi intinya program ini itu akan menghitung menggunakan metode mean dan akan mengisi nilai yang kosong. Jadi nanti setelah dihitung itu akan mengisi nilai mengisi kolom yang kosong dengan kolom dan baris tersebut gitu. Nah, di sini menampilkan X. Sekarang kita lihat di sini apakah ada yang none atau tidak. Sekarang di sini sudah tidak ada karena sudah diisi dengan perhitungan mean gitu. Jadi perhitungan baris dan kolom tersebut. Nah, dia bilang main value of X, sum of all X value ya dibagi 14, jadi hasilnya 33,71. Nah, main value of salary, sum of salary value dibagi 14 yaitu 54.897,14 dibilang begitu. Nah, jadi nanti total mean akan dibagi dengan 14, total salary akan dibagi sama 14 gitu. Nanti hasilnya sudah ditetapkan seperti itu. Smooth. Sekarang kita masuk ke smooth. Nah, imbalance data, ketidakseimbangan kelas adalah masalah yang cukup sering terjadi dimanifestasikan dalam deteksi penipuan, deteksi intrusi, deteksi aktivitas mencurigakan. Untuk beberapa nama dalam konteks klasifikasi biner, kelas yang lebih jarang muncul disebut
kelas minoritas, dan kelas yang lebih sering muncul itu disebut kelas mayoritas. Nah, langkah pertama membuat kumpulan data sampel. Di sini ada berapa nih? Ada empat ada 4 library. Nah, ada 4 library terus yang nanti akan digunakan. Nah, di sini program ini dia mempunyai dua variabel yang menggunakan class classification. Nah, class classification ini membuat algoritma yang nantinya berguna untuk pengujian yang dimana data dari si kelas mayoritas lebih digunakan daripada kelas minoritas. Nah, terus di sini pokoknya program ini membuat sebuah dataset tiruan yang akan membuat dataset tiruan yang mempunyai dua kelas, yaitu kelas 0 dan kelas 1. Nah, kelas 0 itu mempunyai nilai sekitar 5% dan mempunyai nilai 1 mempunyai sekitar 95% gitu. Nah, ini untuk pembagian nilainya. Ini untuk pembagian kelasnya yang antara 0 dan 1. Ini untuk kelas TP ini antara jaraknya gitu. Ini jaraknya sebesar 0,5%. Jadi nanti setiap pembagian jarak itu akan menggunakan 0,5%. Tapi semakin tinggi nilainya, maka semakin bagus jaraknya gitu. Nah, di sini yang menentukan pembagian hasil nilainya, di sini tidak ada yang menggunakan tabel atau nama yang sama gitu di dalam tabel tersebut gitu. Sekarang masuk ke sekarang model classification import training test split. Nah, dibilang di sini splitting data menjadi data training dan data testing. Nah, X train, X test, Y train, Y test. Nah, untuk di sini ada training test split yang bawaan import dari si train test split. Nah, dia mempunyai parameter. Nah, di sini yang membagi di sini dia mempunyai parameter yang dimana x-nya ini adalah minoritas dan y-nya ini adalah mayoritas. Nah, nanti dia akan dibagi ini untuk si x dan ini untuk si y. Nah, yang membagikan ini semua, yang membagikan label X train, X test gitu, itu adalah si train test split. Nah, dia membagikan. Nah, si X train mempunyai label Y train, X test mempunyai label Y test. Nah, testingnya sebesar 20% dan untuk trainingnya sebesar 80%. Nah, menetapkan nilainya menjadi 4 gitu. Nah, di sini di print ketika sudah dilakukan, dia akan menjalankan train titik save yang artinya nanti semua nilainya akan dibuat menjadi si tapel. Ini contoh tapelnya. Ini hasilnya. Masuk ke sini. Make classification adalah fungsi yang berguna untuk membuat data eksperimental untuk Anda parameter sini. Nah, di sini adalah gambar yang memastikan 95% berasal dari satu kelas dan 5%-nya berasal dari kelas lainnya. Dapat dipahami bahwa kelas merah adalah kelas mayoritas dan kelas biru adalah kelas minoritas. Jadi emang kelas mayoritas ini keseringan digunakan karena lebih banyak nilainya dibandingin kelas minoritas. Gitu. Nah, di sini SNS count plot dia menampilkan dari diagram ya, apa itu, pokoknya ini menampilkan diagram dari si Y-nya. Nah, bisa dilihat kalau dia itu lebih besar. Nah, jika kita plot account, maka dapat dilihat lebih jelas adanya imbalance data di Y atau label. Maka selanjutnya kita akan split data dan lihat hasilnya. Klasifikasi dengan model logistic regression ketika sebelum dan sesudah data label dimasukkan dalam model semua.
sekarang kita masuk ke model smooth. Nah, di sini ada variabel. Di sini yang menentukannya si xtrain dan y train, x test dan x train. Nah, di sini menentukannya masih sama, nilainya masih sama. Yang membedakan adalah random setnya dia menjadi 42. Nah, from ini adalah bagian library dari si pandas yang mengimport si smooth. Nah, smooth ini akan smooth ini akan membuat salinan dari si x yang minoritas itu. Nah, dia akan membuat salinan dan nanti random setnya 10. Nah, di sini perhitungannya nih. Nah, ketika sudah dihitung menggunakan fit dan akan di resample lagi, akan dihitung lagi dengan resample gitu. Jadi dia menghitung sampai 2 kali dan yang akan dihitung adalah si x-train dari label x-train dan y-train gitu. Jadi intinya metode ini tuh untuk menyeimbangkan data minoritas, jadi menyeimbangkan data minoritas dan mayoritas gitu. Di sini dia nyebutin kalau y ratio itu sekarang udah seimbang. Bisa nih coy. Nah, perhatikan bahwa kelas sekarang sudah sama antara kelas 0 dan kelas 1 karena berkat si smooth ini, karena sudah memberikan salinan data yang dapat menyeimbangkan. Nanti akan dihitung sama dia nih. Perhatikan bahwa di sini ada redundancy data. Nah, redundancy data adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file, sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Redundansi menyebabkan masalah pada waktu pembaruan update, serta dapat menghabiskan tempat penyimpanan data dan juga menimbulkan inkonsisten data, yang berarti dokumen yang sama mempunyai data yang berbeda. Akhirnya redundansi mengakibatkan data menjadi tidak konsisten. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi, ya, dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk akses yang lebih tinggi. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada tipe dictionary. Nah, di dalam dictionary itu ada names, mark, dan city. Nah, di sini bisa dilihat namanya si Yusuf ada 3 dan di marknya ini ada 5, 6 ini ada 3 juga. Nah, Jakarta ini juga ada 3. Nah, ini semua yang akan menyebabkan terjadinya redundansi. Artinya itu tempat yang akan memenuhi tempat gitu. Bayangin aja kalau semua data tuh kayak ada nama yang sama, ada tempat yang sama gitu misalkan ya, itu kan memenuhi tempat banget sih, dan lag jadinya. Asik. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Yusuf itu yang pertama mempunyai indeks 0 dan 1 itu alpha, terus Yusuf yang kedua itu mempunyai indeks 7 dan Yusuf yang ketiga itu mempunyai indeks 8. Dapat dilihat dari dataset bahwa baris 1 dapat dilihat dari dataset bahwa baris 1 dan baris terakhir memiliki duplikat data. Oleh karena itu, cara untuk mengatasinya dengan menghilangkan salah satu baris tersebut dengan menggunakan fungsi pandas, yaitu drop duplikat. Nah, DF ini tadi yang ada di atas data frame-nya. Nah, drop duplikat ini bawaan dari si mana ya? Kalau nggak salah dari apa ya? Bukan. Ini dari si nggak tahu deh gue ini dari mana. Pokoknya drop duplikat ini. Nah, subset, terus names, keep, freeze. Nah, jadi dia ingin menghapus yang ada di dalam nama dan mempertahankan si yang pertama. Nah, jadi yang dihapus itu yang paling bawah, yang pertama ini masih bertahan.
karena dia bilang tahan sih yang pertama gitu. Selanjutnya ada df drop duplicates, subset names keep less. Nah di sini dia bilang kalau gue pengen nyari nilai yang sama di dalam nama, tahan yang terakhir, selebihnya buang gitu bahasanya ya. Nah jadi dilihat dari indeks 0 udah nggak ada karena udah dibuang, indeks 7 udah nggak ada karena udah dibuang. Nah yang diambil tuh cuma yang 8 doang. Nah di sini dia bilang false, keep false, artinya uh, menghapus semuanya, menghapus nilai yang mempunyai redundansi gitu. Jadi nggak ada lagi nih redundansi, cuma nama user udah pasti kehapus, nggak ada satupun nama user yang masuk dalam si data frame ini. Nah di sini dia bilang keep false in place. Nah in place itu sama dengan true, artinya menghapus simpanan tersebut, menghapus simpanannya di dalam data frame-nya. Jadi itu kan kalau di sini dia menghapusnya di dalam, kayak kalau di dalam komputer itu dia kayak ngebuat cabang lagi dan akan dihapus di cabang yang udah dibuat duplikat itu. Nah di sini dia bilang di sini pernyataan jelasnya bahwa udah nggak ada lagi cabang-cabangan, hapus langsung dari sananya gitu loh. Nah jadi langsung dihapus nih si Yusufnya. Nah selanjutnya yang kedua, data integration. Sejauh ini kami telah memastikan untuk menghilangkan memastikan untuk menghilangkan pengotoran dalam data dan membuatnya bersih. Sekarang langkah selanjutnya adalah menggabungkan data. Jadi ini itu pesan untuk menggabungkan CSV dari si student dan mark. Nah untuk menggabungkannya itu kita menggunakan si magnet mana sih? Ini untuk menggabungkannya menggunakan si merge ini. Nah nanti kan dia dataset yang terpisah. Bagaimana caranya kita menggabungkannya, yaitu dengan menggunakan si merge ini. Nah di sini ada file uh, dari si student dan si mark. Nah di sini saya udah mendownload, sudah berhasil. Nah di sini df1. Nah dia bilang gue mau menyimpan nilai yang ada di student CSV gitu. Coba baca student CSV-nya, sekalian baca student CSV-nya. Nah dia bilang df1 head. Nah dia menampilkan si df1-nya. Jadi df1-nya itu berisi 5 kolom doang. 5 baris doang. Gitu, berisi 5 baris doang. Terus di sini df2 head adalah untuk menampilkan hal yang sama, yaitu 5 doang. Nah, di sini yang akan menjadi bagian dari si merge-nya ini, menjadi bagian penyatuannya, karena di sini mempunyai kolom yang sama gitu. Misalkan nggak ada kolom yang sama, maka nggak akan bisa, karena patokannya hanya dari sini, dari si judulnya ini. Nah dia bilang df1 df2 on student ID. Nah berarti menggabungkan si student ID-nya ini. Nah bisa dilihat kan bahwa di sini itu udah tergabung semua melalui si student ID ini. Jadi student ID digabung. Jadi 10 ini adalah indeksnya. Ini kayak indeks nilai bawaannya. Nah yang ketiga ada data transformation. Nah melanjutkan dari proses data cleaning,
Nah, dataset variabel dataset membaca CSV yang berparameter dataset. Bingung di sini print jadi di sini itu kayak membaca dataset menggunakan si string jadi semua yang ada di dalam dataset itu akan dikonversikan menjadi si string, jadi akan dibaca melewat si string. Nah, bisa dilihat ya, ini di dalamnya ini dia dibaca sebagai string. Nah, di sini variabel x artinya uh, nah di sini itu menampilkan semua kolom kecuali kolom ketiga gitu. Nah, kolom ketiganya ini. Nah, untuk y-nya itu menampilkan hanya kolom ketiga. Nah, value ini yang akan membuat menjadi sinampi array. Iya betul. Yang akan membuat data frame menjadi array nampi. Nah, ini adalah bentukan dari array. Ini x-nya, ini y-nya. Nah, di sini from scan import simple inputer. Nah, di sini masih sama nih. Kalau ini masih sama nih. Ini masih sama programnya tadi, menyimpan nilai, mengubah nilainya menjadi mean di dalam si x, dan jadi dia akan menyimpan nilainya di dalam si umur dan si gaji gitu. Nah, yang ini encode the categorical data. Categorical data biasanya memiliki tipe data string. Beberapa algoritma dapat memproses kategorial data yang berbentuk string secara langsung seperti discussion tree. Nah, akan tetapi banyak machine learning algoritma yang tidak dapat merespon kategorial data yang berbentuk string secara langsung. Mereka membutuhkan variabel yang berbentuk numerik. Nah, itu artinya kategorial data harus dikonversikan bentuknya ke dalam numeric form. Nah, pada saat kita pada dataset kita terdapat dua kolom kategorial data, yaitu kolom country dan kolom first heads. Nah, di sini label encoder. Metode ini bisa digunakan untuk mentransform non-numeric label dalam bentuk numeric label or nominal kategorial variable. Nah, di sini numerical labels akan selalu ada di antara 0 dan n kelas 1. Nah, misalnya ada 3 kelas yang berarti labelnya itu ada di 0, 1, dan 2. Di sini library dari si Python-nya. Sebenarnya library itu kalau nggak salah ya, library itu kayak orang-orang yang baik telah membuatkan suatu program dan akan bisa digunakan banyak user gitu. Jadi kita tinggal memanggilnya aja. Setahu gue begitu ya, kayak tentang library gitu. Nah, label encoder X, label encoder. Di sini dia yang menentukan ya, dia akan membuat semua bilangan menjadi bilangan numerik gitu. Nah, di sini dia akan menghitung, dan di sini dia akan menghitung rata-ratanya dan akan dihitung lagi dan akan ditampilkan seperti ini 1, 2, 0. Kan di sini ada 3 bilangan numerik. Yang pertama itu 1, 2, 0. Nah, 3 bilangan numerik ini adalah untuk si Cina, India, dan Sri Lanka. Sekarang kategorial value kolom country dirubah ke dalam bentuk kategorial. Nah, si Cina mendapatkan nilai si 0, India mendapatkan nilai si 1, Sri Lanka mendapatkan nilai si 2, menampilkan array bertipe data objek.
data tipenya objek. Sekarang kategorial value untuk column force itu dirubah ke dalam bentuk kategorial. Nah, push itu no nilainya 0, yes itu nilainya 1. Nah, di sini adalah variabel, dan di sini adalah yang menentukannya, dan di sini akan mencari perhitungan rata-ratanya. Di sini akan menghitung lagi dan akan menampilkan yang ada di dalam si Y. Nah, nanti akan ditampilkan si Y. Jadi si Y-nya ini yang ditampilkan di sini itu adalah Y yang ini yang sudah dihitung, yang mempunyai nilai gitu. Nah, selanjutnya ada scale your fitur. Nah, dalam sebuah dataset biasanya nilai dapat dalam sebuah dataset biasanya nilai pada fitur mempunyai range yang berbeda. Dalam hal ini menjadikan masalah untuk beberapa model machine learning. Untuk itu kita harus melakukan scaling agar semua nilai pada fitur memiliki range yang sama. Tetapi pertama kita akan melihat hasil ketika processing scaling diabaikan dan langsung masuk ke pemodelan. Nah, di sini ada library-nya from scale processing import standard scalar. Nah, ini adalah variabel standard scalar itu kayak dia menghitung kalau nggak salah. Dia itu kayak menentukan apa gitu. Lupa gua. Terus X-nya ini, makanya dia menghitung dan akan kayak mencari nilai rata-ratanya juga ini. Fit-nya mempelajari dan menghitung nilai transform kayak masih sama, ini juga menghitung dan akan disimpan nilai X. Pokoknya nanti hasilnya seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.